Suyanto, Pak Kabir, Pak Adi, terima kasih yang masih sudah menunggu karena Pak Kepala Dinas ada acara lain ya, harus mengikuti rangkaian persiapan ulang tahun ya. Dan teman-teman semua yang hadir dari desanya sekdes apa kepala desa? Hah? Oh, sekdesnya ya, selaku BPD ya. Kalau kepala desa kan atasan BPD, jadi tepat. Terus dari OPD-nya ini sebagai apa di jabat apa di OPD-nya? Adminnya. Ya, admin ya, dan nanti mengikuti. Kalau admin mengikuti teknisnya. Kalau kepala dinas nanti bicara kebijakan, tapi teknis itu kaitan dengan kolonisasi. Jadi Mas Moderator, Komisi Informasi sebetulnya Komisi Informasi sebetulnya itu lebih kepada bagaimana supaya eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam hal ini teman-teman OPD itu transparan, terbuka kebijakannya, program kegiatannya maupun anggarannya. Jadi sebetulnya lebih ke sana. Hanya saja sekarang yang saya amati itu bagaimana mereka itu lebih mau memunculkan, mengupload kaitan dengan kulitnya. Jadi lebih ke sana. Jadi bukan kinerjanya. Kalau kinerjanya mestinya sampai dengan ya mulai RKA, lagi proses itu sampai DPA, realisasi anggaran, termasuk outputnya, supaya masyarakat itu bisa menilai apakah pemerintah ini betul-betul sudah menjalankan program kegiatannya yang pro masyarakat atau belum. Jadi misalnya begini, ada sebuah OPD, sudah masuk Mas? Punya aku sudah. Ada sebuah OPD dan kebanyakan, semoga saja di sini tidak. Program kegiatan itu lebih banyak bagaimana program itu untuk memoles kepala daerahnya, sehingga minim sekali program yang di situ untuk kepentingan masyarakat. Ada kegiatan di OPD yang nilainya miliaran, bahkan lebih dari 5 miliar. Ternyata ketika saya lihat program kegiatannya, kalau saya ya, kalau mau naik nanti ini dengarkan dulu. Kalau mau naik monitoring dan evaluasi, kita kan datang, Komisi Informasi datang ngecek data-data itu sudah dimasukkan ke website belum, mana informasi yang harus disampaikan setiap saat secara berkala serta-merta dan dikecualikan. Itu kan harus dimasukkan Pak. Jadi teman-teman badan publik baik eksekutif, legislatif, yudikatif lebih kepada lomba untuk rapi-rapian kolom, masukkan ke kolom informasi yang harus disampaikan setiap saat mana saja. Nah, ditayangkan, tapi tidak sampai dalam programmu koyo apa. Oh, ini saya punya program namanya sekarang depan aja ya. Saya punya program kegiatan namanya publikasi televisi nasional misalnya. Ternyata yang dipublikasi itu bukan program kegiatannya yang di situ menyentuh masyarakat. Kemarin saya pernah lihat Pak Ade, saya cek programnya bagus, nilainya sampai 6 miliar. Satu paket program kegiatannya 32 kegiatan. Satu kegiatan itu nilainya 200 juta berarti KPD loh.
200 juta kali 32 kegiatan kilo itu 6,4 miliar ya. Apa di dalamnya itu? Saya buka misalnya, coba programnya apa? Ternyata di situ untuk blocking time televisi Pak, nasional. Dan yang bicara di situ ternyata kepala daerah. Efektif enggak? Efektif enggak? Enggak Pak. Tapi itu ya bukan temuan. Inspektorat bukan temuan itu. Karena ada kontraknya, satu paket 32 juta, ada kontraknya. Kemudian ada realisasi ini loh, kami salah satunya gandeng Najwa Shihab. Ini loh buktinya, ada talk show diwawancara Najwa Shihab. Regone sama dong. Jebule kok lebih pencitraan. Ada nggak channel ngomong seperti ini bisa dibuktikan? Ini yang tidak boleh Pak. Cuman ketika itu di Komisi Informasi lebih kepada coba program kegiatannya apa saja. Oh ini dialog publik. Oh ini publikasi nasional, produksi nasional kan disebutkan program kegiatannya sekian kali. Bentuknya dialog, bentuknya bahasanya bagus-bagus. Tapi ketika dibuka, nah itu kebanyakan masih sifatnya seperti itu, normatif banget, bukan inovasi yang justru di situ untuk menggerakkan masyarakat. Jadi program kegiatan yang bisa untuk menaikkan pendapatan masyarakat, menaikkan pola pikir masyarakat supaya mereka terinspirasi Pak. Enggak hanya untuk kepentingan ini contohnya. Jadi ketika tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan bagus itu, Kepala Dinas punya pemikiran seperti itu bagus Pak. Sampai Bupati nanya PPID-nya, kinerja Bupati tergantung PPID. Wah itu luar biasa. Tepuk tangan dulu tuh. Di tempat lain PPID orang dianggap. Di sini kok Bupati so mikir seperti itu, saya nggak tahu. Dikasih masukan siapa? Itu udah bisa apa ya? Oh hebat sekali. Hebat. Di tempat lain Pak, acuh Pak. Masuk dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah saat jadi somono orang-orang miliar anggaran untuk PPID. Tapi anggaran untuk yang tadi itu 6 lebih Pak. Tangan deh. Mulai kencang ya. Untuk Komisi Informasi lah, orang-orang miliar Pak. Yang tadi untuk tadi paham tadi, yang itu, itu segitu, itu top yang nasional. Urung yang lokal ada mulai stop. Gitu loh. Ini nggak nyalakan siapa-siapa. Memang politik seperti ini harus menaikkan performa. Nah, dilalah jabat. Saya betul biar bikin performa seperti itu. Iso ngomong neng Najwa Shihab, nunut neng golek Komisi Informasi dianggarkan wah cepat terkenal saya. Sangat terkenal. Orang harus terkenal. Jadi saya akan jawab tantangan dulu yang tadi disampaikan Pak Kadis, Pak Suryanto, Mas Petir. Di PPD sama dengan kinerja Bupati luar biasa. Saya sampaikan luar biasa. Nah kalau digawe beritanya ditulis itu ya, ini luar biasa. Bupati kok sangat welcome terhadap PPID, keterbukaan informasi publik yang dimasukkan dalam program kegiatan yang harus penguatan PPID itu luar biasa. Baru kali ini saya tahu kepala daerah yang peduli tentang PPID, terutama saya. Nah PPID itu yang mengelola, yang sebagai koordinator core-nya itu Kominfo Pak. Makanya Kominfo saya juga heran pesertanya biro toh kok sampai 2 hari, hebat sekali, ngeri.
Pemkab Sukoharjo menuju informatif. Mas Andi, untuk menuju informatif kan gampang. Yang penting kolomnya diisi kan, engkau begini teknis ya. Nanti malam ada toh? Ada Pak. Iya, untuk teknis nanti biar ini. Kolomnya opo, engkau kudu diisi opo, nanti urusannya Mas Andi. Kalau saya lebih ke kebijakan, jenengan nanti punya inovasi, bikin program kegiatan harus bagaimana, program kegiatan pro masyarakat itu bagaimana, yang tidak itu seperti apa, contohnya piye Mas Petir, tak dulu contohnya mau wis. Ya. Pak. Ini guna swasihab kan hebat tuh. Hebat tuh. Tapi lo karena kinerja jebule tuku. Nah ini contoh yang tidak baik, paham ya? Paham? PPD desa oke, desa Jenggolan oke Mas. Nanti yang desa nanti sore toh? Nah sekarang jualnya loh. Ini setelah saya siapa nanti narasumbernya? Pak Ade. Oh Pak Ade. Berarti setelah saya selesai, saya sampai jam 12 siang itu Pak Ade, malam nanti masih saya dengan Mas Fadi, kalau toh? Benar toh, berarti sore istirahat sih toh? Gak turun-turun sih Mas Fadi. Ya, oke ya. Saya bicara nanti malam core-nya saya sampaikan seperti ini, nanti Mas Fadi nunjukin ini teknisnya, ya. Masih bisa semua. Oke, sekarang kita ngomong dulu. Kewajiban badan publik. Jadi badan publik itu siapa sih badan publik? Badan publik itu siapa? Eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan lain yang sebagian atau keseluruhan sumber anggarannya berasal dari APBN maupun APBD. Yang desa mana? Desa mana? Jenengan menggunakan anggaran APBN betul? Berarti badan publik. Mana? Desa Pak, semuanya menggunakan anggaran dana desa kan, DD kan dari APBN toh? Iya. Nek ADD dari APBD. Berarti jenengan pasti sudah dipastikan jenengan badan publik ya? Iya. Oke. Yang OPD mana? Ini. Kalau gajimu sekolah duitnya bupati langsung apa sekolah APBD? APBD. Berarti badan publik. Nah, ya wes ini kewajibanmu. Ini jalan dari mana Mas? Pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan masyarakat. Oh, pemberdayaan masyarakat. Laki-laki. Pemberdayaan perempuan laki-laki iya iso. Oh, itu. Malah badan pemberdayaannya juga laki-laki itu Pak? Laki-laki Mas. Laki-laki lebih bisa memberdayakan perempuan. Ini kewajiban badan publik ya. Satu, menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan. Dua, menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Jadi terus kewajibannya itu tiga sih rencana. Terus nih PPID, ini struktur PPID. Jadi kelengkapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID ini ada ini ya, SDM-nya harus disiapkan. Jangan harus tahu teman-teman bagaimana memilah informasi yang harus disampaikan setiap saat, serta merta yang dikecualikan harus diumumkan secara berkala itu mana saja. Itu kan harus ngerti. Maka kita butuh SDM yang paham itu. Kemudian ada aplikasinya, websitenya. Setelah jenengan tahu mana yang harus diupload, nanti ada. Itu juga harus ada aplikasinya melalui website, termasuk tadi luar biasa kepala dinasnya. Bisa saja komputer ya. Wah betul, aku orang mudeng bandwidth Mas. Dia kok mudeng luar biasa. Nah harus di-upload di website. Masing-masing desa sudah punya website ya? Sudah punya website toh? Sudah. Tinggal nanti masukkan Mas. Wis duwe sarana prasarananya, nanti tinggal masukkan gawe kotak-kotak. Urusannya Fandi nanti. Yang ketiga, anggaran. Harus ada anggarannya. Harus ngomong kepada
kepala desamu kudu anggarane. Nek kepala desa tidak anggarkan untuk kepepedian, dia berarti tidak taat peraturan perundang-undangan. Tandanya ya Mas, kalau di sini pasti saya ingin PPD karena PPD performa dari kinerja kami. Oke, duitnya yang kurang. Nek orang iso. Nah ini ya harus ada anggarannya. Anggarannya dua mulai, termasuk rapat kerja, rapat koordinasi. Misalnya, jangan ditulis saja, Mas desa juga ditulis. Ada rapat koordinasi dengan KIP Jawa Tengah, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Ketika nanti ada sengketa, jenengan pakai itu. Tapi ketika tidak ada sengketa, jenengan bisa studi banding ke KI Jateng. Enak, desa di desa. Jadi uangnya itu tidak akan dikembalikan kalau bahasanya rapat koordinasi. Misalnya sengketa kan diundang. Sidang di Komisi Informasi itu sidang. Nek bahasamu untuk pendampingan sengketa informasi, ketika tidak ada sengketa uangnya utuh ora balik angel nanti. Maka bahasanya rapat koordinasi ke Komisi Informasi. Pas November, akhir November, orang mau sengketa, gunakan jenengan untuk kunjungan kerja. Tepuk tangan sih, paham loh ya? Ono anggarannya udah ngomong. Ada Pak. Piro? Saya belum tahu pasti. Belum tahu pasti. Sekdes kudu ngerti. Saya perwakilan Sekdes Pak. Oh perwakilan. Sekdes itu diwakili mana ya? Aul. Iya. Oh mungkin ya. Nggih. Harus katanya Pak Petir harus ada anggarannya Pak. Iya Pak. Lah kok naik ora dienggo? Loh makanya bahasanya di nomenklaturnya program kegiatan rapat koordinasi. Iya. Misalnya nggonmu rapat koordinasi dalam daerah nek karo kabupaten rapat koordinasi apa? Karo bupati dengan PPD. Ada ora desamu? Jauh Karo Pak. kabupaten. Iya lumayan. Bisa pakai SPPD enggak? Bisa. Ya sudah, rapat koordinasi dengan PPUD utama. Ya nggonmu ya PPUD utama ini kan lurah. Iya. Berarti rapat koordinasi dengan Kominfo, Iya. ya, dan rapat koordinasi dengan Komisi Informasi, dua sumber anggaran gawe. Lalu gawe orang mau tuturan oleh KI, kesiran sih penting gowo SPPD stempel selesai. Ya. Ruang layanan informasi publik, ya, nanti dibikin itu, termasuk ini kan ada yang yang di luar, jangan bikin matrik yang di baliho kan ada ya. Termasuk yang di website, termasuk perawatan website, ya, termasuk untuk updating Onovite, ya, biarkan kelampahan pelaksanaan PPD, terus struktur kelembagaan PPD desa, strukturnya itu PPUD utama, PPD-nya sekretaris desa, atasan PPD-nya kepala desa digawe, perki 1 nomor berapa itu, jangan juga ada perki desa, ya, perki 1 tahun 2021 ada, itu Mas jangan strukturnya hampir sama. Terus standar untuk pergi desa sudah ada sendiri. Standar layanan informasi publik nanti di pergi juga sudah ada di pergi desa. Terus di alam-alam itu pras. Nah ini loh, nanti kolom-kolomnya itu di sini. Klasifikasi informasi ya. Ini karena teknis jadi jangan kalau dinas atau sekjen aku lebih ke protokol kencang. Nah ini rodo teknis lah. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Nanti komisi nanti di Jawa Tengah kan ada namanya KIP Award. Jadi penghargaan keterbukaan informasi publik sebetulnya lomba memasukkan data ke kolom-kolom 4 ini. Tidak ada kinerja. Ujungnya kinerja ya. Nah, kinerja ya kuwi Pak. Jenengan program kegiatannya orang pro masyarakat elek. Tapi ini komisi informasi program elek banget orang pro masyarakat. Asal oleh dibuke pas. Nilai apik, informatif Pak. Wis gampang kok. Wis urusan mandi nanti. Ya mandi ya. Aku tak dolan, kamu ngerjani sore. Begini. Tapi ya bareng. Paham ya? Sip, ya. Enak ya, informasi yang wajib disediakan. Nek jenengan megah-megah, lepas gak apa-apa.
Kan Jokowi sudah ngomong, masker boleh tidak pakai masker ya kan? Yang penting ojo berita COVID meningkat. Berita yang diri itu yang penting ojo Pak Luhut ngomong loh, Pak Luhut ngomong sampai manut. Benar Pak? Gimana Pak? Aku kedudukan megap-megap. Saya karena tidak percaya diri ya tutup ya. Aku percaya diri 53 tahun ya Pak. Yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara berkelas, secara serta-merta. Orang mertua ya serta-merta. Apa saja nanti ada. Informasi yang wajib disediakan setiap saat. Informasi yang dikecualikan ada 4 tempat, ada 4 kolom. Ya, kita isi. Ya terus buka. Semuanya rugi. Duh. Standar informasi publik. Jangan harus standar informasi publik itu, jangan harus buat standarnya, SOP, standar operasional prosedur, standarnya apa saja. Ada standar pengumuman gaya pengumuman seperti apa standarnya, nanti ada di Perki semuanya ada. Ini cuma garis besarnya. Ini sudah masuk. Nah ini standar pengumuman informasi seperti ini, kan jangan gawainya seperti ini. Papan pengumuman laman resmi website PPD dan badan publik, medsos PPD, portal satu data dan sebagainya. Jadi kan harus punya ini. Termasuk tidak hanya websitenya Pak yang disampaikan 4 tadi ya, tapi juga ada medsos. Nah, saya minta tolong medsos itu bikin narasinya itu narasi yang sederhana, tapi langsung bisa pesannya itu langsung masuk. Makanya jangan sampai di medsos itu misalnya ya bupati ngetok pita, orang usah dilakukan medsos Pak, nggak usah, kecuali bupati gandeng janda tua ngantar ke rumah sakit masuk ke medsos. Kenapa? Ada pesan yang sangat sederhana, tapi itu kan bisa menginspirasi semua orang. Bu, nggak sebentar. Ayo, berita menarik kemudian bisa menginspirasi, bisa membuka orang itu untuk sadar membantu. Nah, contohnya seperti itu. Bupati misalnya melebu mini got, perlu lebukin medsos orang. Mini got kok. Si bagian got itu misalnya PU toh. Bupati. Hah? Memantau. Jadi pas ini berbagai medsos ya. Bupati luar biasa ngecek got. Perlu lagi. Itu kan gitu. Maksudnya pencitraan. Nah, jangan pintar. Nah, sifatnya pencitraan orang usah dilebukin medsos. Tapi di situ yang satu bisa merubah pola pikir orang. Masyarakat. Kedua, bisa menginspirasi seseorang. Ya, misalnya bupati tanpa sengaja, kan buat aneh. Bupati kan selalu ada jeda. Ono wong tibo, kan orang di sekolah jalan tibo langsung angkat wonge. Bila mesti kan malah jeda di video, diangkat orang masalah kuwi. Jadi kepedulian sosialnya tinggi. Dan God itu urusannya apa? SKPD orang solusi God wes. Sosial ora, ya kan? Orang masuk kan? Masuk orang. Yora apa? Enggak ada masalah, itu bukan larangan. Cuma kalau medsos itu kan hanya sifatnya cepat, mudah dibaca, narasinya itu yang langsung bisa menyentuh gitu loh. Ya, misalnya, yang saya di orang-orang mau bupati lah, misalnya kepala daerah atau menteri, misalnya bunyi-bunyinya triko. Misalnya kepala daerah lah, nggak usah ngomong bupati lah, wali kota, gubernur, bunyi-bunyinya triko lah pakai Instagram. Kayak melu-melu, jangan melu-melu, lo pakai Instagram bupati kok triko. Orang usah, itu bukan program kegiatan pencitraan. Saya bicara medsos dulu ya.
Saya kira bupati kepala daerah gajinya gede ra. Nggih. Ada bagian rumah tangga sing ngurusi kowe bagian pembantu ono, sing bagian nyetrika ono, nyuci ono, sing tuku semir ono, wis kabeh. Lah kok mami nyetrika barang? Lho pertanyaan. Ya Mas ya, kan gampang. Kok mami nyetrika barang? Berarti sifatnya apa sih? Oh rasa dulu kok. Nek kowe pilih semeni. Itu masukin itu kan pas banget. Saya kan kelihatan low profil. Low profil. Beneran? Beneran Mas? Jangan dari dinas mana? BPBD Pak. Oh BPBD. Ya BPBD kan banyak itu bantuan-bantuan itu. Wah apa itu Mas BPBD? Bupati melu bentung misalnya, atau sing anu. Ya anu, antilah. Ya bupati misalnya malam-malam ada kebakaran turun. Ada mbah dene gendong medsosan itu. Nah, itu batu. Nek gendong kan tidak harus dinas sosial. Orang kudu BPBD. Karena ini kan sifatnya sosial, bisa dilakukan orang lain. Bupati walaupun sebagai kepala daerah boleh. Tapi nek gor kan sama tugasnya dhewe toh. Gorong-gorong sama tugasnya dhewe toh. Ah iya. Oh itu gorong banget. Yang saya dulu Mas, Nek got boleh Pak, nek gorong-gorong. yo, boleh. Gorong-gorong kita tidak besar. Masukku got mau lho. Gorong-gorong. Gue aku ngorongin lho. Iki piye? Oh, keluargane niru-niru. Nek gorong-gorong kan ya spekulah. Coba gorong-gorong malah cemplung. Ono gas nang ono gas Pak ya. Ya Pak, semangat ya. Ini cerita medsos. Luas cerita medsos Bu. Nah iya, di sini ono masalahnya. Ya belum jam 10 bunyi ke atas ya, masuk Instagramnya Triko. Aku batin gubernur kok Triko dewi. Terus jenderal petir sing gajinya sidik. Wae tetep ngiku apa? Aku nyetrikone perintah pembantunya, aku kan bayar. Kok dene orang kan bayar pembantunya. Mbok ngomong Mas, tolong setrikanya tak tambah 100. Paling tak ora ngono kuwi. Ora iso triko dhewe meditasi. Jutaan ya bahasa ngono HP nyetrikane aku ora. Lah medit. Nek jeneng betul wis kontak medit, mbok kaya ngono tukang pembantunya kayak 1.000 nyetrika siji. Gelem ora? Gelem medit. Sopo kuwi? Sopo kuwi? Sopo? Putrane. Bocah, aku bolong, aku tahu ini apa? Kalau dia apa? Oke, gubernur lah. Lu ngerti dewe. Nah, kalau apa lo? Aku ngerti dia apa lo? Cuma urusannya nggak saling ada. Tapi jadi bahkan jengkel, lo Pak Presiden dan jengkelnya orang ya. Petir biasa, orang petir, orang duit aja. Medsos ya? Sekarang beralih. Kamu sih mau. Ya apa pengumuman dan penyebarluasan informasi publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Oke. Undang-undang penyandang disabilitas undang-undang berapa? Dinas sosial apa? Dinas sosial bilang buka sih. Polo 16. Coba dilihat. Polo 16. Onora. Nah, itu penyandang disabilitas itu. Hah? Coba. Ini undang-undang 8 tahun. Nah, bisa ngomong sih. Saya kan kebetulan sebagai pembina ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Semarang. Jadi apa? Nah ini, maksudnya punya Mas Petir. Di web saya kok suruh seperti ini. Penggunaan dan penyebaran informasi wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini laptopmu, misalnya ngomong tunanetra, pengen dia undang-undang. Kamu ngene kok tahun kan nanti, ben ngerti kudu ono suaranya. Ono contohnya, laptopnya nanti buka. Undang-undang peraturan tahun 2006 tentang pengelolaan informasi publik. Ono wis contohnya. Bagus deh. Udah. Hah, tenang. Restu. Nggak boleh sama oke. Kominfo. Iya. Dia nih? Belum. Hah? Belum. Syarat perceraian misalnya kan ini ngono kowe. Ngono
gawe piye Mas? Gawe sapa sing iso? Sapa ini iso balik. Itu macam itu ya, gini Pak. Oh, pakar iso Mas? Iso Iso. toh? Iso lah iya. Cok. Baterainya tak Mas. Kendaraannya baterainya siji apa men? Cek, mana? Mati semua. Nah, setelah dipegang dengan hidup. Ya itu ya, apa tadi? Aksesibilitas. Terus bagi orang yang buta telinga, piye? Sudah punya? Sudah Pak. Pakai layar. Ini loh ini. Nah, karena berarti kan sisir bareng. Kan duduk. Oh, punya ya? Punya, insya Allah. Termasuk bagi orang yang tidak bisa jalan, jadi juga harus akses. Kan pelayanan kaitannya dengan pelayanan publik ya. Oke. Nah, terus misalnya begini, informasi yang wajib disediakan diumumkan secara berkala. Informasi yang wajib disediakan saat 1, 2 pengumuman apa Mas? Oh, informasi yang hari ini tanggal pengumuman. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Informasi yang wajib setiap saat. Terus kemudian yang dikecualikan. Ini apa? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. Orang lu bebe, ya Bu ya. Orang yang di Sukoharjo nggak mau bahasa lu bebe, nggak usah bahasa Sukoharjo wae, sing pakem. Saya akan ke sana, saya harus wae. Terus pengumuman dan penyebaran informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan atau braille. Nah ini disediakan kurung. Oh no, sih bisa braille Mas. Braille-nya belum Mas Dar ya? Belum, braille-nya belum. Belum. Braille ini belum. Belum Pak. Kurung jenengan nanti belajar ketua ini Sagen. Ketua IPMI Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Tengah Sagen Mas. Saya pembinanya. Siap. Ada nanti caranya belajar di situ. Oke. Terus, oke Mas, terus standar pendokumentan informasi publik. Ini sekarang pertanyaannya, informasi publik mau orang definisinya Mas? Informasi publik gampang aja Bu. Ya, informasi publik semua data. Tahu ini kan OPD semuanya. Pokoknya semua yang ada di DPA, ya DPA, dokumen penggunaan anggaran itu informasi publik. Itu kan di situ ada peraturan perundang-undangannya, terus ada program kegiatannya, terus ada laporan keuangannya. Itulah informasi publik. Paham? Di desa. Keuangan itu satu, kita bicara sumber penerimaan pendapatan dari mana saja. Nah, APBN, APBD, sumber pendapatan terus provinsi, kabupaten, retribusi, PAD, pajak termasuk PAD loh. retribusi. Pajak retribusi termasuk PAD. Bukan, yang PAD apa wae? Itu misalnya bagi hasil dari bumdes. Ya wes. Tanah kas desa. Oke, nah ini berarti itu termasuk informasi publik. Jangan harus membuka itu. Terus pengeluarannya untuk apa? Ini bicara keuangan, itu termasuk informasi publik. Program kegiatannya apa saja? Apa saja Pak? Pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur. Nah itu harus dibuka. Anggaran masing-masing program kegiatan itu termasuk informasi publik. Produk hukumnya, peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling bawah. Peraturan desa ada, terus APBD ada, itu informasi publik. Ini sih ngomong untuk desa dulu. Nih APBD sama, perda, peraturan bupati, peraturan daerah, termasuk di situ ada peraturan perundang-undangan lain, undang-undang, Perpres, PP,
peraturan menteri itu harus Iya. dibuka. Kalau dinas kesehatan apa lagi? Itu dinas apa? Satpol. Nah, termasuk dengan peraturan perundang-undangan kaitannya dengan apa? Ketertiban umum. Ya, ini harus dimasukkan. DPM PTSK ada enggak? Nah, jenengan produk kegiatan yang jenengan apa saja? Menerbitkan surat izin. Jadi semua surat izin yang ada di jenengan itu harus terbuka, Mas. PT ini bergerak di bidang apa, usahanya apa, buka, dimasukkan website supaya apa? Masyarakat tahu. Ono usaha kok urung izin. Pertanyaan saya, nek izin di DPM PTSK ada pemasukan nggak? Ada tuh ya. Ketika sudah didatakan jenengan mesti dia berkewajiban bayar pajak atau retribusi. Maksudnya ke pemerintah daerah. Nek orang bayar berarti ada kerugian negara makanya nek jenengan dibuka yang sudah berizin, masyarakat bisa melihat dulu kayak izinnya tak lapornya satu di satu tak lapornya satu bagaimana negara pergerakan orang ditegakkan daerah harus izin orang pemasukan apa yang ngomong tepuk tangan itu saya betul itu ini membuka wawasan orang betul-betul ngomong paham ya? Kenapa harus izin? Nah, orang izin pendapatannya sedikit yo TPP ini jenengan konsumsi turun bukan itu TPP orang ASN dulu ASN makanya iya non CPS, oh CPS apa di CPS Mas? Udah sergap loh dilonnya berapa? Di sini ada perdanya enggak nih? Tulis cek perda tentang penerimaan TPP penuh perda peraturan 82% enggak selama berapa tahun 100%? 1 tahun dia bokeh wih peraturan perundangan biar ngerti kadang CPNS aku kurang dong 3 100% dalam peraturannya kan loh 2000 enak kan mau wih enak loh enak sekarang berapa persen? 80 lumayan Pemkot Semarang itu 50% yang orang salah sebelum 1 tahun Pemkot sebelum 1 tahun provinsi di sini ngaco tanpa tahun. Nah ini nggak boleh sakarpe anggaran aku pingin dari 100% ya lebih dulu rame-rame akhirnya saya bikin rame akhirnya 1 tahun baru bisa menerima 100% dulu nggak ada aturannya itu namanya bikin peraturan tidak ada kepastian hukum harus ada batasnya ya kaitan dengan orang yang menerima TPP kapan ketika CPNS baru 80% ya CPNS PNS ini ciri-ciri malah wis PNS ya malah oh desa ya desa kan desa desa yang desa berapa? Iki oh jangan sekdes ya? Orang popon, sekdes sak pensiunnya kaya Pak ya desa berapa? 51. Masih berapa tahun lagi? Sesuai undang-undang sampai 65 masih 9 tahun. Iya, masih lumayan toh Pak. Jangan orang TPP ya Pak, cuma tambahan itu ya. Iya. Yang ada apa? Peraturan dari Permendagri ya? Iya, Permen 20. Nanti ada jadi kira? Tambahan kira? Apanya Pak? 8 Itu sekitar 800 sekian. Oh, rato, rong yuto, oh gajinya ya. Itu setahunnya Iya. 3 juta. Lumayan lah. Jangan naik mudik ngopi loh Pak sebulan. Dia mau tinggal. Ojo hitungan nek wis nggo nyumbang semuanya dulu. TPP-nya. Oh, sekitar ada 5 juta. 5 lah ya. Tapi yang desa 5 cukup Pak. Tetap jalan Pak? Hah? Aku bengkok barang itu. Bengkok apa? Bengkok kledes Pak kalau di tempat saya. Kledes ya apa? Kledes itu enggak subur. Dari subur. Iso dimanfaatkan untuk apa?
Untuk sementara ini ya cuma kayak singkong, kayak Oh, ya perkebunan, lumayan ya, apa? bukan sawah. Berarti jangan rasa blonjo makanya saka singkong. Jadinya. Hah? Tidak bukan. Apa kan? Dinas Perdagangan Koperasi Pak. Oh, dinas perdagangan. Perdagangan itu dari siji. Iya. Termasuk ngurusi pasar barang. Wah, dia dari top. Nah, umat. Oke, ya. Wis standar pendokumentasian. Iki mau yo, iki teknis tapi teknis dari usaha itu teknis sing bolongan iki kok. Nah, ini standar pendokumentasian. Jadi informasi-informasi tadi Pak, peraturan perundang-undangan, duit anggaran, pengeluarannya, pendapatannya semuanya harus didokumentasikan. Nih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, regulasi penyimpanan dan pendokumentan informasi publik dengan seluruh unit kerja atau satuan kerja di badan publik. Nah, yang sewu. Contohnya di desa ada KAUR toh, ada beberapa KAUR. Jadi ke siji kok kalau iki apa wae, kegiatan apa wae, terus jadikan satu Pak Sekdes tanggung jawab. No, ono beberapa bidang, terus kasih. Kok gawe setiap anu gawe. Dan nanti itu sebagai PPD pelaksana nanti jadikan satu. Tapi merincian masing-masing bidang, no ya. Oke, terus apa ki mau dinas apa? Satpol PP. Kegiatannya apa? Kegiatan penertiban PKL berapa kali dalam setahun? Karena apa mau banget program kegiatan? Jadi ini loh Pak, ini dilima Satpol PP. Nek orang ngobrol abri PKL, kok bisa bukan kegiatan? Ngobrol abri, mesake rakyat ya. Terus pokoknya kata ya aku rono kok, wah aku ngulang neng sasuk tutur neng. Apa yang mau ya? Hah? Penertiban reklame, ya. Nek wis ditertibkan dia pakai. Dikumpulkan data terus disimpan di kantor. Disimpan. Obat anunya dikretek kuwi. Iya. Lah nek sing macet Nanti didata. didata dulu siapa eksekusinya yang untuk nagih? Sini Bapenda apa? BKD keuangan. Apa BKD BKD. Orang badan kepegawaian nih. Oh, keuangan ya. Oke, clear ya. Ya, ono ya gambarannya ya. Oke, ini tugas PPD, ini tugasnya jenengan semuanya nih. Nih, pengorganisasian dan mengonsolidasi juga menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, memutakhirkan nih. Perlu ada mutakhir, ada pemutakhiran. Misalnya ada data baru Mbak, jangan mutakhirkan. Ya misalnya data pelanggaran siapa saja, ditulis. Ini kok melanggar lagi harus ditulis lagi. Jangan program kegiatan seperti itu, jangan apa? Dinas sosial, pemutakhiran data. Misalnya DTKS, kemarin sekian, sekarang tambah sekian. Mumet Pak, urusin Bapak apa Bapak? DTKS, sekarang saya tanya, ini kan harus dimutakhirkan ini. Nek orang miskin urung masuk DTKS, kalau dulu namanya BDT, basis data terpadu. Sekarang masuknya namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS isinya apa wae? Iya, enggak ngurus apa wae, anunya jenisnya apa saja? Terus itu nanti Yes. kemudian PKH, Ya. DPRT, bantuan pangan tunai, Hmm. bantuan harapan, Hmm. bantuan sosial tunai, BST. Jadi kalau ini Mas Ben krungu kabeh. Jadi ben tambah ilmu. Itu loh dinas sosial kegiatannya ini, data ini. Apa kan banyak yang belum tahu toh? Belum ngerti toh? Iya toh? Nah, kalau data-data itu ada orang miskin kok belum masuk, caranya piye? Pengusulan, Pengusulan lewatnya mana? dari desa. Desa RW. Sing engjesmu kudu jalan terus, bener gak? Singkatan apa sing engjes? Sistem informasi. Nah, kudu bisa dinas sosial karya gandeng. Informasi kesejahteraan sosial Indonesia. Ya, kuwi bagian data si IT sapa? Mudeng ora IT-ne. Konten IT-ne to, Pak. Nanti dimasukkan iki wong ora punya, terus nanti tapi diverifikasi faktual dulu. Manfaatnya setiap berapa bulan?
Hah? Pas 9 Pak. Nah, rumah kayak gini Pak. Ki ben podo mudeng kabeh. Saya nggak mau ngajari leboki kolom-kolom enggak. Ben ngerti jenengan jeroane pemerintahan ki ngene iki. Kenapa kok pemerintah tidak maju? Yo karena ego sektoral. Ora iso. Iki gawe aku gawe iso. Jenengan kok ya. Desa ngajukan dinas sosial mewangi. Iya, tim verifikasi harus jenengan. SDM dipinter ya sih. Verifikasinya saya bertanya, kriterianya apa miskin? Punya mobil, punya sepeda motor miskin nggak? Ada apa instrumennya? Mau punya sepeda motor miskin nggak? Ya bisa. Nah, Ada kawannya. makanya jangan lihat pendapatannya. Ya, tak ada gitu. Itu bicara kebijakan. Kebijakan itu termasuk informasi publik. Jangan ngomong itu punya sepeda motor 2, dia kaya, belum tentu. Sepeda motor saya ini uang muka cuma 500, per bulan cuma 600. Dan orang di sepeda motor suki, malas anakku naik sepeda motor takut diserempet, numpai Grab. Orang di sepeda motor, lebih suki loh, karena lebih anakku naik keserempet. Setiap hari undangnya Grab Pak. Nah, bukti enggak? Yang tidak punya sepeda motor bisa juga lebih kaya. Caranya piye? Di data pendapatannya. Tepuk tangan untuk Jenderal Tio. Ngerti lagi. Dinas sosial apa yang susah. Makanya tadi sampaikan tadi apa? Oh, udah tahu apa yang tak catat loh, tak jawab apa? Program si Dirjen Dukcapil tadi apa? DTKS. Nah, karena tadi bicara DTKS untuk set up box, kasihan. Set up box itu zaman saya di KPID sudah digaungkan Pak, supaya beralih ke digital dari analog ya, pemifakal kayak di zaman KPID. Aku sering nyanyi radio ya, pancangnya pol, radio bener hentikan saya. Televisi bener saya hentikan dulu. Metro TV saya tutup kok, program kegiatannya highlight kok. Jangan di KPID, orang KPID saya ini bilang, orang suaranya tinggi. Coba jangan petir KPID, buka di website internetmu, di Google, pancang deh. Jenderal Bidik KPID, wah kenceng Samudra. Metro TV saya hentikan, RCTI saya laporkan ke Polda, ngeri di sini. Dan saya ini komisi informasi, saya tidak buka tentang wis mlebuke apa wis taat mlebuke kolom informasi yang harus disampaikan secara berkala. Saya nggak begitunya Pak. Saya masuk ke program ke kinerjanya. Dan itu monoton, dulu itu Fahri selesai. Karena sing monef kocok-kocok Askom dan IT bukan maksudnya. Udah Pak, nilainya website 100. Nilainya 100, tak pilihan nenek 100. Nah kalau saya ngecek kayak kalau saya menilai kinerjanya, iso dari swidak, iso jadi 40 Pak. Tapi kan tertib administrasinya 100 Pak. Ya tertib administrasi masalah itu loh. Bukan kinerja ya Pak. Sekdes ya. Putranya berapa? Saya 4 Pak. 4. Ya. Istri umur berapa? Umur istri. Umur istri berapa? Istri. Aduh lupa ya Pak saya. Dia berapa? Yang berapa? Istri yang mana? Sampai kaget. Guyon lho Pak, ojo karena guyon itu bagian dari sodako Pak. Ya Mas ya, guyon ini kan melebihi senyum, ya toh? Ya Mas, wong senyum saja sodako. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyum di bibirmu, di wajahmu itu bagian dari sodako. Orang itu punya duit loh, kayak senyum sodako. Tenang, dengan ketemu wong nek sodako, nek wong di sodako, wong sodako itu kan mesti ikhlas loh. Rasanya kan ayu, seneng loh. Jangan ngerti wong ayu senyum kalau jenengan rasanya ayu apa? Ayam.
Tapi jenengan terus bodoh, wah kok sadar nanti. Coba ya, oke? Terus, ini mau ngomong apa? Hah? Masalah apa? Ini ya? Nah, isi daftar informasi publik seperti ini. Dikasih nanti ada anunya, kerangkanya, ada nomor urutnya, jangka waktu penyimpanannya, bentuk informasi yang harus tersedia. Di situ harus ada penjelasannya waktu dan tempat di mana pembuatan daftar informasi publik, terus jenis informasinya apa saja, ringkasan informasi, terus oke, penanggung jawab yang bikin siapa, ya, ada kasihnya, ada kabitnya, ada nanti termasuk di situ sampai PPD pelaksana harus ada yang tanda tangan. Ini loh, jenis informasinya, nomornya, informasi, ringkasan isi informasi nanti disampaikan di situ, pejabat unit satkernya dari mana, siapa penanggung jawabnya, waktunya, bentuk informasi yang tersedia seperti apa, yang wajib diumumkan apa saja, wajib diumumkan serta merta itu apa saja, yang setiap saat apa saja, tadi hanya 4 ya, terus yang dikecualikan yang mana. Nanti kolomnya seperti itu. Kok melebihi kolom, jangan bisa melebihi KB, nilainya 100 website. Walaupun kinerjanya jeblok, yang penting formalitas. Nek pengen informatif mau lihat, kecil dulu, gampang pengen informatif. Orang usah gini jenengan pemerintah ini maju lah orang. Asal melebihi kolom-kolom orang, ini sampai buka KB, ini sok diisi KB Pak, 100. Paham ini? Enak daripada jenengan ada lomba kinerja itu biasanya Pan-RB ya mana ya? Pan-RB atau mana? Pan-RB ya? Nah itu lebih, itu kalau ke kinerja, kalau ini enggak ya. Terus itu formatnya, daftar informasi publik, formatnya seperti ini. Jadi komisi informasi menilai tentang format daftar informasi publik. Yang jenengan diisi KB 100, otomatis nanti akan dapat informatif, orang menuju informatif toh. Kecil tuh gampang tuh jadi. Yo, nanti oke. Cukup ini. Nah, standar uji konsekuensi. Tadi kan ada informasi, ada berapa macam kan? Berarti cerdas. CPNS sudah terang loh. Yang orang ada di PNS sama situ loh. Oke. Berkala, selamatkan, dikesalikan. Next ini gampang Mbak. Nanti ada informasi yang harus disampaikan di partinya ada. Gampang banget. DPI 1 tahun 2021 ya. Informasi yang harus disampaikan secara berkala apa saja nanti ada. Ada di situ ada makanya. Dan nanti dilihat Perki 1 tahun 2021 tentang standar informasi publik ada. Untuk desa ada perginya nanti khusus desa. Desa gampang Pak ya. Terus, nah yang terpenting di sini, maka masalahnya apa? Akan menjadi perdebatan. Mbak, saya mau minta data program kegiatanmu untuk berapa anggaran untuk penertiban reklame, berapa kali kegiatan. Wah iso rahasia. Saya tahu bosku nggak boleh seperti itu. Rahasia ngomong di bosku berarti termasuk informasi yang dikecualikan. Kalau mau mengecualikan dasarnya harus seperti ini, ya. Tidak sembarangan rahasia aku pergi. Oke, ada informasi yang tidak dikecualikan langsung kasihkan saja. Masyarakat sudah buka di website dan orang sengketa. Karena ketika jangan nutup informasi yang tidak dikecualikan, pidana 1 tahun. Calon CPNS pidana 1 tahun yang mana? Penjara setahun. Denda 5 juta sudah dari uang tuamu ya. 1 tahun di penjara loh. Ya, oke. Seperti ini uji konsekuensi 1. PPD sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan undang-undang artinya pengacuran informasi gede ke soal ya. Kok jadi mana? Saya kira semua daripada aku ya jadi moco terus ya meniru ya. Nah, nih sesuai dengan undang-undang artinya pengecualian itu harus sesuai dengan undang-undang. Oke, Bapak Ibu, ya CPNS, non PNS orang popo.
non PNS kan jelas orang kena SM Menteri Menpan RB harus dihilangkan sampai 2023. Menjelang perangkat desa kan, masuk perangkat desa tuh aman. Iki PNS, iki anu ya. Ini desa Pak. yang lain PNS ya. Ya, alhamdulillah. Sing desa orang PNS orang apa Pak, aman. Masuknya nanti kemana? Itu kan ke perangkat desa, bukan honorer no, perangkat desa loh. Dewi aman. Tenang saja, itu yang lain, yang honorer. Jenang termasuk honorer apa perangkat desa? Nah ini aku tahan sih perangkat desa. Bisa cukup banget. Iya Pak. Perangkat desa, perangkat honorer. Perangkat desa, perangkat honorer. Iya. Oke nih, Bapak, Ibu semuanya, aku nek gawe informasi dirahasiakan dikecualikan piye carane? Ada memang yang sudah sifatnya mutlak memang harus dirahasiakan, ada dengan harus melakukan uji konsekuensi. Artinya uji konsekuensi sesuatu yang tadinya belum dirahasiakan, Anda masih ragu apa dirahasiakan atau tidak, tapi ingin dirahasiakan. Caranya gini, sesuai dengan undang-undang, artinya pengajuan informasi tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, apalagi faktor kebiasaan. Jadi peraturan perundang-undangan tahu nggak jangan? Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan. Nanti kita lihatkan bedanya. Memperhatikan kepatutan bahwa membuka informasi dan menutup informasi dan dengan ketatan pada suatu ketentuan yang berlaku. Mempertimbangkan kepentingan umum, ada kepatutan kepentingan umum. Misalnya gini, tadi Pak, mau lihat nik, mau lihat data bis, hanya dilihatkan niknya saja. Oh enggak, itu warga sini. Apakah itu informasi dikecualikan atau tidak? Ya nanti kita cek. Ya, misalnya begini, jenang ingin buka bahwa warga itu mendapatkan warga itu sebetulnya warga termasuk warga miskin atau tidak. Kan lihat ini dulu, cek. Hanya warga sini. Kira-kira dinas sosial nek tulisannya warga sini iso ngecek ora? Ora iso toh? Dampaknya kasihan nggak kepada orang yang mau dikasih bantu nek cuma warga sini? Kan harus verifikasi faktual demi kepentingan umum, mestinya demi kepentingan umum, demi kepentingan dia supaya mendapat bantuan, hak untuk mendapatkan bantuan bagi warga miskin kan dijamin undang-undang. Harusnya yang mestinya boleh Pak dibuka, tapi yang berkepentingan dalam hal ini untuk kepentingan umum. Dinas sosial Indonesia membuka asal tidak disebarkan. Cek buka, oh yo datanya Pak, warga jenengan iki piye wonge? Oh miskin. Sing alamat iki RT iki ning kene lho, oh yo miskin. Ya wis, ulangi. Usulnya tak masukkan menjadi masuk ke DTKS. Nah, itu ya. Oke, sudah. Terus Mas, nih PPD pelaksana, ini kan PPD pelaksana semua Pak, ya. Lurah seklur, sekretaris desa PPD pelaksana Pak. Nah terus mulai atasan PPD, tugasnya mengidentifikasi dokumen informasi yang akan dikecualikan. Contohnya, diidentifikasi yang mau dikecualikan yang mana, ditulis. Ya, Bapak boleh jenengan misalnya sih ingin dikecualikan apa ditulis sih, diinventarisir. Oke, setelah diinventarisir, catat informasi yang dikecualikan secara jelas dan terang. Misalnya, datanya orang yang mau melakukan perceraian, misalnya, data orang yang mati, apakah dikecualikan atau tidak? Nah, seperti di data sih, kan perasaanmu ingin mengecualikan. Nah, dicatat dulu aja. Nah setelah itu baru dianalisis dengan undang-undang, dijadikan dasar peraturan. Undang-undang ya, ini ya, dasar untuk mengecualikan itu undang-undang, bukan perdes, bukan perda, bukan peraturan pemerintah atau PP, bukan peraturan presiden atau perpres, tapi undang-undang. Oh tak pakai, apa?
Terus menganalisa dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan kepatutan sosial. Oke, terus Mas. Naik. Wes kuwi. Oke, sik, mandek sik. Gugatnya Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, iki lebih ngono saiki. Nah, iki nek iki kaya kuliah S3 iki, Mas. Berarti mau sebagai komisioner, kedua sebagai dosen ya Pak ya. No. Nah ini, ayo calon-calon. Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuh apa loh Pak? Dipakai. Jadi tujuh apa? Buka jret. Tadi kalau kamu mengecualikan dasarnya apa? Undang-undang. Yo Mas, bicara sepeda ya, betul ya? Udah, sebentar lagi setelah itu selesai makan siang terus panjangan ya. Aku tak metusir apa ya? Jin, monggo. Sore habis isya lagi ya, sih, ya? Mau Mas Andi bareng ya? Hah? Jam 15 ya Pak? Pagi. Jam kaki jam berapa? Tes PPD, per OPD. Oh, itu mandi, no. Hah? Sore Mas Tapi Pandi. ini aku mau yuk. Jin. Oh, ini tak joget sih ya. Ini tak kaki. Terus nanti malam ya. Ini juga begini ya. Oh, ya diskusi S1 nanti. Wes pokoknya nanti malam dari jam 8 sampai jam 10 malam lah ya. Di blok ya Mas Wadi ya. Ya oke, nah ini buka Mas Wadi. Angel. Hah? Apa nih? Koneksinya ya dibantu yuk. Ayo. Sini dari mana Mas? Nah, ayo. Nah, kira buka. Mas, buka jembreng benggangke. Nah, bicara. Diambake benggangke. Nah, nah. Wes. Saya pun belum ini. Nggak ngerti-ngerti. Oh iya. Maksudnya bingung. Pertanyaan dasarnya kapan? Enggak, ini ada wajibnya nggak sih? Ada Pak. Wajibnya mana? Oke, ini nggak? Disuruh ya. Ya. Plak. Singkat sekolah mati. Guys. Disuruh ya aja. Nah ini ya. Ada Mas? Betul semua disuruh ya aja betul. Nah terus, nah wes tanah ke. Setelah dibesarkan, dibengkang tanah ke. Nah ini Bapak Ibu, judulnya dulu Mas. Bapak Ibu semuanya nyuwun sewu, walaupun panjenengan sudah tahu, ini kan bagi yang belum paham, belum pernah lihat ya. Ini ciri-ciri undang-undang. Ada tulisannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor berapa tahun berapa?
Oke, tadi sudah. Nih, di mic-nya. Mic-nya mana? Ayo Mas naik. Ayo naik Mas. Di ketentuan umum. Ya. Oh. Oke. Bapak Ibu. Ini cek ya. Ini kan apa? Itu boleh seperti itu, begini ya. Ada izin itu toh. Apa orang coba itu hotel Pak? Ya begini ya. Nih. Ini pasal 1 angka 2 peraturan perundang-undangan. Peraturan tertulis, nih ya, dengan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu norma tertulis, ya, yang mengikat secara umum. Sekarang saya tanya, peraturan daerah, pikanggo wong siji apa umum, perda tentang retribusi parkir, misalnya, nggak wong siji apa umum, tertulis ora? Tertulis. Oke. Terus peraturan pemerintah tentang kepegawaian, misalnya ya, itu tertulis nggak? Masih tertulis kan? Itu untuk semua pegawai toh? Tidak hanya untuk satu toh? Tidak hanya saya dan kamu toh? Berarti peraturan perundang-undangan. Peraturan bupati tentang penggunaan masker. Di sini ada peraturan dulu yang harus wajib masker, pergub apa peraturan bupati apa perda? Peraturan bupati. Itu sifatnya untuk aku dan kamu saja atau semua masyarakat? Tertulis nggak? Tertulis. Berarti peraturan perundang-undangan. Tadi apa? Pergub. Pergub berarti termasuk yang bikin siapa? Bupati atau gubernur. Gubernur termasuk pejabat negara. Ya, oke. Terus Mas, Menteri sebentar, Menteri. Ada peraturan menteri terkait dengan peraturan menteri dalam negeri kaitannya dengan honor perangkat desa. Tertulis betul peraturannya Pak, tertulis. Kanggo sinten Pak? Wong siji apa wong perangkat desa? Nah, peraturan menteri berarti termasuk peraturan perundang-undangan. Oke, bedanya kalau undang-undang apa toh? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan. Undang-undang termasuk peraturan undang-undangan Pak. Termasuk. Karena yang bikin siapa? Pejabat negara. DPRD provinsi, DPRD kabupaten, termasuk kota atau DPR RI. Nah ini khusus untuk undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR. Berarti kalau hanya cuma DPR, berarti DPR RI. Paham ini? Paham? Paham orang? Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang, ayo, tentang Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang apa itu undang-undang apa? Undang-undang. Kenapa? Karena di situ yang bikin anggota DPR RI. Nah, sing gawe anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota jenenge apa? Perda. Ngerti? Kuliah hukum itu apa? Kuliah hukum. Ya. Nek anggota dewan kok produknya namanya perda, peraturan daerah. Nek anggota DPR RI produknya namanya peraturan undang-undang. Wis paham. Nek jenengan main mengecualikan, dasarnya kudu undang-undang, punya undang-undang nomor sekian misalnya. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang boleh jajan. 44 tahun 2009 tentang rumah SUN. Rumah
rumah tangga, rumah sakit. Ini kecerdasan harus di atas rata-rata. Jokowi sudah cerdas. Jangan Petir harus di atas rata-rata. Tepuk tangan dulu tuh Jangan Petir. Paham ya? Ini contoh. Undang-undang rumah sakit di situ bilang bahwa medical record itu dirahasiakan. Jelas tuh? Ada pasalnya. Berarti jenengan nanti mau mengecualikan harus cari pasal yang menyatakan bahwa itu dirahasiakan atau dikecualikan. Ya. Berarti itu sebagai acuannya. Paham sekarang Mas ya? Clear ya? Nggak mati Mas. Wes, saya ini paham. Sekarang gini, DPA itu termasuk informasi yang dikecualikan tidak? Nek memang undang-undang yang ngomong bahwa DPA dikecualikan berarti boleh mengecualikan, tapi nek orang-orang berarti dibuka untuk umum. Wes gampang ngomong. Nembe iki krungu caranya mengecualikan. Angel Pak ini. Ilmu tingkat tinggi. Aku enggak kayak gini itu direm. Jadi mahasiswa Mas 2 ya, Mas 3 kini dari KCG honore karena sudah sesuai dengan standar satuan harga cuman cuma standar satuan harganya kan sudah jelas Pak, sama dengan provinsi. Cuman kan saja mau jangan apa ya lo gampang lo pinter ibu kalau jangan usah buyung lo karena ini pakar coba pahami paham lah. Nek mengecualikan dasarnya harus undang-undang. Pergub termasuk undang-undang betul? Ada. Permen? Peraturan presiden? Bukan. Dia adalah peraturan perundangan. Bedakan undang-undang dengan peraturan perundangan. Nek undang-undang itu jelas peraturan perundang-undangan. Jelas, ya. Tapi kita bicara untuk mengecualikan harus hanya yang dipakai untuk pengecualian hanya undang-undang Pak. Perpres peraturan perundang-undangan, tapi tidak boleh untuk mengecualikan. Permen peraturan menteri juga peraturan perundangan, tapi tidak boleh dasar untuk pengecualian. Ngono lho. Clear ya? Wes kembali ke sana Mas. Iki hapus. Wes paham iki? Nek paham tak buang lho. Paham ya? Nek mengecualikan harus undang-undang. Tidak boleh peraturan bupati DPA dikecualikan. Ada depan di sana blora tak seneng ini lho. Gendeng iki sudah sopo. Bagian hukum iki piye? Iki ora bagian hukum ora iki? Enggak ada. Terus piye enggak boleh. Harus undang-undang Pak, bukan karena takut dibuka DPA-nya terus dikecualikan, enggak boleh. Silakan boleh selama itu ada dasar hukum undang-undang. Lalu, ya dari dinas jenengan itu jenengan kegiatan yang program kegiatan yang kira-kira dirahasiakan apa? Belum tahu. Belum ada ya. Kira-kira. Coba jangan bidangnya apa saja? Pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, pemerintahan desa. Oh, pemerintahan desa. Orang harus mengecualikan ya? Tidak ada. Nah, misalnya mau mengecualikan, Mas, Baper Masih apa penggon istilah? Iya. Baper Mades meh dikecualikan sapa usulkan ayo, apa? Gone desa apa? Gone dinas Jakob ya apa? Gone apa? Keuangan itu apa saja? Nama wajib pajak dirahasiakan. Orang undang-undang ora. Misalnya, kalau ada silakan. Kalau ora orang entuk, ya. Dinas perdagangan misalnya, aku menjaluk database saya misalnya Jenderal Petir mau minta database kaitan dengan dinas perdagangan toh, coba kaitan dengan objek titik reklame
atau saya minta data dinas perhubungan apa lagi? Tidak ada Pak. Gonu ya, nama retribusi, nama pedagang pasar. Saya mau ngecek dia retribusinya harusnya bayarnya berapa. Kalau retribusi pasar pedagang itu kan per meter toh, ya toh, per meter kali berapa, setiap hari harus bayar. Saya pengen ngecek pemasukannya sesuai atau tidak, boleh nggak? Boleh, boleh. Misalnya pasar tradisional itu ada berapa? Sekarang namanya pasar rakyat. Sekarang ada Undang-Undang 7 tahun 2014. Dulu pasar tradisional, sekarang namanya pasar rakyat. Apa tak? Apa ya? Apa? Kudu cerdas di atas rata-rata, Pak. Nah, gue sih ngomong. Sudah pokok apa dulu cerdas, tapi betul itu di atas rata-rata. Nah, ngomongnya terus kan itu apa loh, Pak? Kalau di DC aku. Ada berapa pasar tradisional yang ada di dinas perdagangan? Betul ngerti. Karena apa? Sumber penerimaan pendapatannya besar. Itu Pak, untuk paham. Buka set pedagang berapa? Karena pedagang wajib membayar retribusi. Di sini dinas pasar tradisional itu pasarnya ada yang dikelola oleh swasta enggak? Yang untuk nasional. Pendapatanmu kue ben KBT nanti TPP-nya ojo nganti mundur, pendapatan harus genjot. Iya lah Bu, beneran? Iya. TPP kan dijungkit dasarnya apa? PAD turun, boleh Pak, boleh. Dan harus ketika tidak diturunkan rakyat bengok. Jangan untuk bacaan pejabat. Rakyat dipikirin, kalau nek jalan putih orang kene aku ngamuk. Ayo, makanya pendapatannya genjot. Karena PAD di pasar itu Mbak, itu ada banyak, ada retribusi pasar pedagang, ada retribusi parkir. Parkir yang ngelola siapa? Yang di pasar. Parkir. Oh iya, CPNS ya. Oh di kooperasinya, kooperasi tentang pendampingan UMKM. Oh si Abi dijak di luar negeri, si ono program si dijak di luar negeri. Orangnya, alasannya apa? Supaya UMKM maju, koneks itu dibanding. Aslinya ini pejabatnya yang pilih luar negeri. Ya kan kudu didampingi ASN atau Pak, yang tahu laporan pertanggungjawabannya kamu no SPPD ini kan isonya aslinya mau aslinya sih pingin yo dinas pendampingan terus UMKM. Koperasi Pak, pelatihan UMKM apa tuh? UMKM ada bidang sendiri. Nah iya, tapi kan belum barang toh. Nah iya no. Pendampingan terus orang kopi paste terus ngono. Nah ini loh Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya. Tolong ketika program kegiatan ojo kopi paste kui wae, harus inovasi. Ini bicara kerja. Tapi yang jenengan mlebu kene ngene kolom-kolom mau tanpa inovasi ora apa-apa Pak, iso informatif selesai gitu loh. Nggih. Enak Pak. Wis Mas, diganti Mas. Juga spasinya. Nah, ini Bapak Ibu. Informasi yang dijualkan ini juga ada di pengadaan barang dan jasa. Dengarin, nek jenengan ngaruh ke tender lelang, ketika proses lelang itu ada dokumen yang harus dirahasiakan proses supaya apa? Supaya tidak terjadi untuk menjaga persaingan usaha tidak sehat. Nek harus dibuka, misalnya jenengan Jirolu, kok nggolmu dibuka Pak? Kok sebelah anu mukanya tok sampai dhewe berpoke meneh. Akhirnya jenengan kalah, makanya dokumennya harus ditutup dulu. Tapi ketika sudah dilelang itu dibuka. Supaya apa? Masyarakat ikut mengawasi Pak. Speknya seperti ini, masa kerja kalendernya sekian, kemudian nilainya sekian, hasilnya sesuai enggak? Nah itu loh, dan masyarakat menilai. Oh jenengan terus ngawasi, masyarakat ikut ngawasi. Wih ben seneng Bapak teman-teman birokrat biar tidak terlalu capek. Makanya roh dari keterbukaan informasi publik itu sebetulnya apa?
mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pak. Namanya akuntabel itu apa sih? Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Makanya diwajibkan jenengan harus mengupload melalui website, Mas. Biar ngerti program kegiatan ini ngono-ngono tok. Nggak penting itu kalau kayak gitu. Tadi misalnya, publikasi TV nasional setelah dibuka, dibuka Pak, dibuka, ini tok, jebule kok pencitraan pimpinan tok. Nah, loh, kok proyeknya kok gone apa kuwi dapile gone sing pendukungnya tok misalnya. Di dapil sono kan jadi ngerti kan masyarakat. Sing garap sapa? Oh, jebule tim sukses wingi. Kan nggak apa-apa tim sukses nggak boleh nggak? Boleh. Sing penting sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporannya, gitu loh. Oke, clear ya? Oke, terus Mas. Terus, nah tahap pemilihan ini. Jadi begini Bapak Ibu. Informasi yang dikecualikan itu ketika ada dokumen yang dikecualikan salah satu misalnya dokumennya kan banyak Pak, misalnya ini semuanya ini Pak, dokumen satu dokumen sekian, misalnya ada salah satu yang dikecualikan, hanya salah satu, jangan terus kemudian keseluruhan itu dikecualikan. Yang dikecualikan diarsir atau ditutup atau dihitamkan. Contohnya Nuncewu, database pegawai itu dikecualikan enggak? Jadi yang dikecualikan itu informasi pribadi Pak. Satu yang kaitannya dengan informasi pribadi, satu yang mengganggu proses penegakan hukum, terus yang mengganggu keamanan dan ketertiban, bisa membahayakan keamanan dan ketertiban, itu yang dikecualikan. Termasuk tadi informasi pribadi, terus persaingan usaha tidak sehat. Nah sekarang database pegawai itu termasuk informasi kecualikan orang. Database pegawai, database ASN namanya wis. Jadi informasi yang dikecualikan adalah informasi pribadi. Database informasi yang dikecualikan enggak, database pegawai. Orang pokok pendapat, orang pokok. Engkau tak terangke. Hah? Iya. Orang pokok wedi. Orang tak nilai kok. Tetap lulus. Informasi dikecualikan, database pegawai. Kok dasarnya? Ngomong buatan. Jawab nih saya gitu. Jenengmu pribadi ora? Namamu ora pribadi? Alamatmu ora pribadi? Keluargamu ora pribadi? Database pegawai informasi yang dicarikan benar. Mas pengecualian bisa nggak? Jajal. Sikap terus setelah ini bagaimana Anda? Nah terus. Lu kok terima kasih sih lu? Juga ceritakan orang lo toh proses pengecualian. Berapa pokok tak terangkan. Jadi pada asasnya semua informasi itu terbuka kecuali yang dikecualikan. Ya, kalau pengecualian dasarnya harus undang-undang tadi satu, oke. Landasan yang pengecualian harus undang-undang. Yang kedua, ketika ada informasi yang dikecualikan, sebagian yang dikecualikan, kemudian jangan mengecualikan secara keseluruhan, Pak. Satu dokumen jangan, misalnya satu dokumen kok ada beberapa yang dikecualikan, maka cukup untuk dihitamkan yang merasa dikecualikan. Jangan kemudian terus di satu dokumen dikecualikan. Paham ini ya? Misalnya, sing dikecualikan sirah tok. Awak ini sekondas, tangan, weteng, tekan sikil. Sing dikecualikan sirah. Lah terus jangan semua jadi seawal itu dikecualikan, jangan. Khusus sirah ditutupi. Contohnya kok sing ditutupi sikile? Daripada ketok panune, nah ya khusus sikil. Paham ya? Contohnya begini, database pegawai sini nomor Bu, orang yang pernah di pegawai siapa? Nik, nama, alamat,
lahir, istri, nama keluarga, betul? Nomor telepon, sekarang ada ya, NIK. Nah, ini caranya. Ada di situ, ada informasi yang dikecualikan, ada yang tidak, Pak. Yang dikecualikan itu informasi yang betul-betul sifatnya pribadi. Tapi kalau informasi itu di database ada kaitannya dengan kinerja, itu tidak dikecualikan. Golongan ada tulisannya enggak, Bu? Di database ada. Golongan mempengaruhi pendapatan gaji betul? Iya, Bu. Oh, ketok kok ning gone bidane Pak Ade. Ning gone bidane Pak Ade, wonge padha-padha 6 tok. Gone jenengan lho 6. Gone jenengan bidang apa? Bedanya Pak. Oh, oke. Misalnya ya, bidangnya Pak Ade karo gone iki padha lah, bidang lah ya. Gone jenengan kok sing dia. Gone iki kok anu apa belanja apa? Belanja sih gue gaji belanja apa? Pegawai. Enggak, belanja pegawai termasuk belanja langsung dan tidak langsung? Langsung toh? Lo belanja langsung aja, lo iki kok sithik, padha-padha wong ning nggone kae kok akeh. Oh, ternyata golongane wis tuwek-tuwek. Nah, termasuk kinerja. Kinerja, itu kaitannya kudu rakyat kok. Kudu terbuka. Enak ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Alamat termasuk kinerja ora? Jenengan alamatnya rada busuk desa, kalau iki nggone iki rada kota. Apakah mempengaruhi kinerja? Yo ora. Berarti alamat itu harus di ngono lho. Paham iki? Paham? Ngerti saya ini? Mau orang? Berarti lumayan ya? Narasumbernya lumayan ya? Firman jelaskan Ayo insya Allah enggak Pak Jokowi ganteng gue ya Terus sudah ganteng Coba enggak Jadi menjajarkan kamu sing hebat kan jadi melu lebih hebat kan tepuk tangan dulu dengan betul paham nih pertambah ilmunya iya orang yang mulai wae ini sudah rong dino lho SPP juga rong dino toh dari iya terus tenangan kok informer kok di wasit di daerah mana rong dino kegiatan wong sidik tau padahal hebat ini tepuk tangan untuk kominfo terima kasih ya terima kasih padahal banyak yang harus saya sampaikan lagi ya engkau pun gitu ojo saya ini kabeh ya ya lah CPNS kan CPNS juga Satpol PP ya itu penertiban sesuk aku takut sih nek ngono ya penertibannya kadang penegakan kaitannya dengan sing apa jenenge salon plus ora? Orang salon plus. Harusnya masuk ke sana. Gawe program kegiatan meneh binanggarane akeh ngono lho. Belum tahu. Iya kan karena setiap ke sana kan masih muncul UHA toh. UHA ora ana, uang harian. Penertiban ora ana. Itu tuh paham saya ini, tak paham deh. Jadi memang UHA diperbanyak dengan melakukan penertiban. Di luar gaji itu kudu cerdas ngono. Oh tajam. Nah, itu ketika penertiban itu misalnya mau menertibkan losmen juga ya. Kos terus tempat-tempat prostitusi iya penertiban. Dengan menurutmu itu informasi dikecualikan nggak ketika mau melakukan penertiban itu? Nah iya kita kandani, ketika dake ngomong dikandani gue, kita ada nih ilmu semua sotir dalam rangka penegakan hukum itu informasi yang dikecualikan. Karena apa? Nek orang dikecualikan bukan apa? Oh ini memang penertiban kos Satpol PP. Ojo ini sih belum. Orang berhasil itu. Nek wis main urung. Kok iki ngomong, ya kok ndara. Sih jangan ya.
Oh ya maknane wajar Pak. Wong mak-mak ya kadang tekan. Ya. Paham ya? Kalau mengganggu untuk penegakan hukum, maka itu informasi yang berjalan. No. Saya ngomong Pak Ade, jangan ojo ning nggone salon sih Pak Ade, aku meh penertiban katanya. Oh ya makasih. Saya seorang apa makan meneh. Kudu lho Pak Ade. Reno jangan kawan kok. Jadi ya, kamu jilbabnya berapa? Satu. Ukurannya. Ya, kamu di rumah punya lebih dari 8 jilbab itu? 8. Oke Pak. Jawabannya dia kurang. Ini CPNS 10 lebih jilbabnya lebih. Oh, PNS sebenarnya berapa bulan? Wis duwe jilbab lebih dari 8 ya. Oke. Kurang Pak. Dibasri. Punya banyak jilbab. Lo opo? Disesuaikan supaya matching itu aja, jangan untuk jilbaban supaya matching gitu ya. Jujur, itu kudu jujur orang. Benar Pak? Kamu ya lebih dari 9? Iya, menurut Pak, rumoke Pak. Rumoke mau lanang-lanang. Rumoke bapak-bapak. Kenapa banyak laki-laki lebih dulu mati daripada perempuan? Mikir ke butuh apa? Jangan ya. Pengalaman pribadi. Saya itu pengalaman banyak orang yang mengadu ke saya ya. Masalah mau gini Pak, itu umuran bapak. Mosok iyo. Wong itu gampang. Ojo jujur nih karo wong itu. Akeh diapusi, jenengan ora stres. Bener. Lho, tadi memangnya Pak? Lho iya toh, Pak. Nyun sewu Pak, nyun sewu. Jenengan jujur karo bojone jenengan curiga. Tapi nek ngapusi malah percaya. Bener ora? Jenengan nek bojone jenengan meh pasar, meh lunga. Gonta-ganti apa langsung jadi Pak? Gonta-ganti. Mas di bojo. Bojomu nek lunga, nganggo klambi langsung dadi kuwi apa gonta-ganti? Gonta-ganti lho. Iki sepres cepet. Bener Mas. Aku sono. Lek nganggo klambi ngene, mesti kan tak ono bojone to, Pak wis ngomong iki apik ora Pak? Jenengan ojo ngomong anu buku yang pas ojo nanti. Walaupun orang pas ngomong, wah ayo bukan buku pas, kudu dihapusi, mesti langsung nanti. Aku sering, asli nih, aku bilang pikir apa Pak, api kok bu, pas saya karo sing iki pas bu, asli itu rayu biasa. Bener kan ini? So, nek ono bojomu ngomong-ngomong seperti ngapusi ya Pak. Ya Pak, apa ada yang ngomong itu yang jelek Pak. Dimadu orang gelem diracun ya mau. Dimadu diracun jelas nggak mau loh. Dimadu ya mau. Jadi apa? Inilah banyak di kampung-kampung itu budaya-budaya gara-gara gini Pak. Siji wong itu aja lah. Hah? Pangane gampang Pak dihapusi. Kalau saya Mas, yang jenengan ya ngono Mas. Kata padha aku ya. Aku ora. Ora ono. Lah sing single. Saya pertemukan di sini Mas. Ya rumah ya. Ini di sini lah. Cocok, ini tadi bilang gitu. Ngono ya, kita harus happy Pak, harus happy. Makanya kadang-kadang begini, saya ngomong dengan perempuan begini. Bisa, Pak, sopo Mas. Bapak lagi. Jadi begini, kadang-kadang saya dulu kan pernah
di pondok pesantren. Ini mulai jujur terus ngapain? Ini kan sebuah ini tak tausiah dulu ya, tausiah ya, lumayan ya. Jangan terlalu stres. Di kitab Asoiful Ibad itu didalikan seperti ini. Afriqona bimarati ala kulli hal. Hati-hati terhadap perempuan dalam segala hal, artinya dalam segala hal, dalam segala situasi. Ya, hati-hati Pak. Please, orang jelas Pak. Nyun sewu, Bu, nyun sewu. Afriqona bimarati ala kulli hal. Hati-hati terhadap perempuan dalam segala kondisi, dalam segala hal. Contohnya, yang saya ubah, suami istri itu berkewajiban memberikan nafkah batin buat apa? Wajib toh, semakin sering semakin dapat pahala toh, wajib. Apakah jangan ketika minta langsung dikasih? Itu buat kewajiban loh, neng kamar loh. Sing wis bojo lho kan? Wis bojo. Bojomu jangan jalur langsung kayak itu lah. Belum patut ya. Belum kali patut. Bu, engkau pergi ya langsung apa ora? Ora. Nah, kan? Udah muncul. Langsung jawab ora? Jujur. Ora toh? Ora langsung toh? Ora. Pasti ora alasan. Pak, kesel aku. Nah, ono Pak, ono sing ngono. Nah ora Pak, isu-isu wae, aku wis ngantuk. Esok tangi gasih. Ketika wis tangi gasih, ayo Bro, jatah pun di anak-anak wis padha tangi. Biasane ora wis sawan. Nah iki sing marake wong lanang cepet mati yo. Makanya besok, bojo kuwi belum. Besok jadi bojomu, ya ayo Pak, itu ngono ya. Nah, itu saya tak ada nih, Mas, masih besok Mas. Jadi seperti itu. Ini baru lah. Nah, aku pasang lagi si kuntung kau ibu itu semua tunggu ya. Belum terus sebelas ya Bu ya. Bener ya Bu ya. Ngono yang jelas saya ngalah satu. Kesel. Nah orang analis tangi, ngono ya Bu ya. Makanya gampang ngomong itu karena ngomong itu punya prinsip. Duitmu adalah milikku. Duitku hakku. Wah, oh Pak. Oh, udah ngerti toh. Visi nama itu kalau kuwi Mas. Hati-hati sampai sembojo, Mas ojo kaget. Uangmu adalah uangku. Milikku, duitku adalah milikku pribadi. Benar Pak Bu? Benar. Sih benar. Makanya panjenengan yang josok stres satu itu sudah menjadi karakter perempuan. Wong nanti ngalahan, yakin ngalahan. Bener nggak Pak? Ngalahan. Pecis kadang